Salam, perkenalkan nama saya Aleta Jo, NIM 102-2021-0068, kelas B semester 2, program studi pendidikan anak usia dini, mata kuliah psikologi perkembangan 1. Materi yang saya akan jelaskan di sini adalah konsep dasar agresif dan harga diri. A. Pengertian perilaku agresif. Agresif merupakan perilaku yang serius yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Salah satu bentuk emosi anak adalah marah yang ekspresinya sangat serius. Berarti agresif merupakan bentuk ekspresi marah yang diwujudkan melalui perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain dan menimbulkan konsekuensi yang serius. Contohnya seperti ketika anak dimarahi oleh orang tuanya, ekspresinya sangat serius, dan ketika ekspresi marahnya itu timbul, maka dia akan melampiaskan kepada temannya. Bagian yang kedua, penyebab perilaku agresif. Menurut Sarwono dan Minorno mengemukakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku agresif, yaitu A. Sosial. Manusia cenderung membalas dengan derajat agresif yang sama saat atau sedikit lebih tinggi daripada yang diterimanya, atau balas dendam. Menyepelekan dan merendahkan sebagai ekspresi sikap arogan atau sombong adalah predator kuat bagi munculnya agresif. Selain itu juga faktor sosial lainnya adalah alkohol. Contohnya seperti gambar yang sudah saya paparkan di layar, yaitu ketika salah satu teman dipukuli oleh teman yang lain, dia akan membalaskan dendamnya kepada mereka. Bagian B. Personal. Pola tingkah laku berdasarkan kepribadian. Orang dengan pola tingkah laku tipe A cenderung lebih agresif daripada orang dengan tipe B. Tipe A identik dengan karakter terburu-buru dan kompetitif, persaingan, dan cenderung melakukan histerik aggression, sedangkan tipe B bersikap sabar, kooperatif, non-kompetensi, non-agresif, dan sering melakukan instrumental agresional. Contohnya seperti teman memukul teman yang satu, berarti yang satu itu jangan membalas dengan kekerasan, tapi dia bersikap sabar dan diam apa yang dia lakukan. C. Kebudayaan. Lingkungan juga berperan terhadap tingkah laku, maka penyebab perilaku agresif adalah kebudayaan. Beberapa ahli dari berbagai bidang ilmu seperti antropologi dan psikologi menengarai faktor kebudayaan dengan agresif, yaitu dengan melihat pada lingkungan yang hidup di pantai atau pesisir, menunjukkan karakter lebih keras daripada masyarakat yang hidup di pedalaman. Nilai dan norma yang mendasari sikap dan tingkah laku masyarakat juga berpengaruh terhadap agresivitas satu kelompok. Bagian D. Situasional. Kondisi cuaca juga berpengaruh terhadap agresif, misalnya pada kondisi cerah membuat hati juga cerah. Begitu dengan cuaca panas, lebih sering memunculkan perilaku agresif seperti timbulnya rasa tidak nyaman yang berujung meningkatkannya agresif sosial. Bagian E. Media massa. Media massa televisi merupakan tontonan dan secara alami mempunyai kesempatan lebih bagi penontonnya untuk mengamati apa yang disampaikan secara jelas, sehingga terjadi proses modeling pada anak. B. Teori-teori perilaku agresif. 1. Teori insting adalah teori paling klasik tentang perilaku agresif. Dijelaskan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresif. Baron dan Brian 1997
Robert Baron 1997 menyatakan bahwa agresi merupakan tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku. 2. Teori frustasi agresif. Teori frustasi agresif adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku seseorang. Dapat atau tidaknya frustasi menimbulkan reaksi agresif bergantung pada pengaruh variabel perantara. Contohnya, ketakutan terhadap hukuman karena melakukan tindakan agresif secara nyata atau tanda-tanda yang berhubungan dengan perilaku. 3. Teori belajar sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku agresif sebagai perilaku yang dipelajari. Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresif merupakan hasil dari proses belajar sosial. Stickland 2021, belajar sosial adalah belajar melalui mekanisme belajar, pengamatan dalam dunia sosial, dan mengamati perilaku agresif. 4. Teori penilaian kognitif. Teori penilaian kognitif ini memusatkan proses yang terjadi pada kesadaran dan membuat penggolongan, kategorisasi, pemberian sifat-sifat, atribusi, penilaian, dan pembuatan keputusan. C. Pengertian self-esteem. Self-esteem adalah satu aspek yang dinilai penting dalam dunia psikologi. Dengan adanya self-esteem, seseorang bisa lebih percaya dengan diri sendiri, mencintai diri, menghargai diri, dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 1. Pengertian self-esteem menurut para ahli. A. Branded 2005, self-esteem adalah keyakinan dari tindakan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Self-esteem adalah keyakinan untuk kita bahagia, perasaan berharga, serta kelayakan diri yang memungkinkan kita untuk menegaskan kebutuhan dan menikmati hasil dari kerja kita. B. Tabunan 2005, self-esteem adalah sikap individu dan penilaian dirinya sendiri yang diungkapkan dalam sikap positif maupun negatif. Self-esteem berkaitan dengan bagaimana orang menilai dirinya sendiri dan akan memengaruhi kehidupan sehari-hari. C. Dariski 2004, self-esteem adalah cara seseorang merasakan dirinya, di mana seseorang tersebut menilai dirinya hingga memengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki self-esteem yang tinggi akan lebih menghargai dirinya sendiri serta dapat mengetahui dan memperbaiki kesalahan yang ada pada dirinya. D. Maslow dalam Aloisol 2002, self-esteem adalah suatu kebutuhan yang memerlukan pemenuhan dan pemuasan untuk melanjutkan ketidakkebutuhan yang lebih tinggi. Maslow membagi 2 jenis kebutuhan dalam self-esteem, yaitu penghargaan diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. E. Blaskovic dan Tomaka dalam Chance 2005, self-esteem merupakan evaluasi dari konsep diri representasi yang lebih luas sehingga mencakup aspek kognitif dan behavior yang bersifat menilai dan efektif. 2. Ciri-ciri self-esteem dibagi menjadi 2 bagian, yaitu self-esteem sehat dan self-esteem rendah. A. Ciri self-esteem sehat. 1. Dampak menolak permintaan orang lain jika kamu merasa tidak ingin melakukannya. 2. Tidak selalu memikirkan pengalaman negatif pada masa lalu. B. Ciri self-esteem rendah. 1. Percaya bahwa orang lain lebih baik daripada diri sendiri. 2. Selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri. 3. Aspek-aspek dalam self-esteem terbagi menjadi 4, yaitu 1. Kekuatan artinya mampu menunjukkan bahwa kita dapat mengontrol perilaku diri sendiri. 2. Keberartian
memiliki arti kepedulian, afeksi, ekspresi, dan perhatian atas penerimaan dan popularitas dari lingkungan hidup yang diterima seseorang dari orang lain. 3. Kebajikan memiliki arti bahwa setiap individu menunjukkan ketaatannya mengikuti batasan moral dan etika, di mana setiap individu menjauhi hal-hal yang dianggap di luar batas. 4. Kemampuan artinya dapat menunjukkan bagaimana kita dapat mencapai tujuan, namun itu semua tergantung pada variasi beberapa usia. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. 1. Opini orang lain ini dapat memengaruhi self-esteem kita. Biasanya opini orang lain terhadap diri kita ini memiliki opini yang buruk dan dapat menurunkan kepercayaan diri kita. 2. Pikiran diri sendiri tidak hanya pengaruh dari orang lain, diri sendiri juga dapat memengaruhi self-esteem yang dimiliki. Perkataan yang kita ucapkan untuk diri sendiri membekas di pikiran kita dan kita akan terus memikirkan seolah-olah semua perkataan itu benar. Contohnya, ketika kita sedang banyak beban pikiran, maka janganlah berkata, "Saya tidak bisa melakukan ini, saya akan gagal." 3. Keterampilan diri sendiri. Self-esteem bisa ditingkatkan dengan mengasah keterampilan kita. Semakin banyak keterampilan yang kita punya, maka semakin tinggi juga self-esteem yang kita miliki. 4. Pola asuh masa kecil. Salah satu cara untuk meningkatkan self-esteem adalah dari pola asuh. Sewaktu kita kecil, riset menunjukkan bahwa jika diasuh dengan cara otoriter akan membuat self-esteem lebih rendah karena mengalami trauma. 5. Keterbatasan yang dimiliki. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keterbatasan bisa menjadi penghalang dalam beraktivitas. 5. Cara meningkatkan self-esteem. 1. Kendali diri sendiri. Kita adalah satu-satunya orang yang sangat mengenal diri kita sendiri. Kenali lebih dalam diri kita, cari tahu potensimu dan cari tahu juga kekuranganmu. 2. Berhenti membandingkan diri. Jika kita merasa ada yang salah atau kurang dari dirimu, evaluasilah dirimu sendiri tanpa harus membandingkannya dengan orang lain. 3. Memiliki tujuan hidup. Setiap orang pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda. Memiliki tujuan hidup artinya memiliki rencana juga. 4. Jalin relasi yang positif. Carilah teman yang dapat memotivasi dan menghargai kamu. 5. Terima keadaan diri memiliki kekurangan dalam diri adalah hal yang sangat wajar. 6. Memiliki sifat positif dalam diri sendiri adalah hal yang wajib, sebab seperti kata pepatah, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Artinya, dengan memiliki diri yang positif, maka akan menghasilkan yang positif juga. Sekian dan terima kasih.